Jadi senior manager Oriflame 4 bulan itu gimana caranya ya? We'll go through the wastelands, through the highways, and on. Oke, yang pertama itu sebenarnya teman-teman niat dari dalam diri sendiri. Kalau teman-teman memang beneran serius pengen sukses di Oriflame. Jadi yang pertama itu niat. Kalau niatnya masih setengah-setengah, teman-teman gak akan nyampe. Kalau misalkan teman-teman belum yakin sama Oriflame, teman-teman gak akan sampai. Ya, yang pertama itu niat sama yakin banget gitu ya. Kadang ada orang yang bilangnya pengen sukses, tapi banyak banget alasannya. Alasannya apa tuh? Misalkan alasannya, Mbak aku masih sibuk, masih sibuk sama kerjaan. Mbak, anakku banyak. Mbak, aku punya bayi. Mbak, aku nggak bisa tupo. Mbak, aku nggak bisa jualan. Mbak, aku nggak bisa rekrut. Ya kayak gitu-gitu ya lah ya. Alasan banyak pokoknya deh ya. Nah itu teman-teman nggak akan bisa sukses kalau misalkan teman-teman masih banyak alasan. Ya intinya kalau memang bener tadi aku bilangnya pengen sukses itu harus niat, yakin dari dalam diri sendiri. Teman-teman memang bener pengen sukses di Oriflame. Niat, yakin, kemudian percaya sama apa? Percaya sama Oriflame. Ya, percaya sama Oriflame. Kalau Oriflame ini adalah jalan satu-satunya teman-teman untuk sukses. Yakin sama Oriflame. Nggak ada lagi tuh yang namanya sebel, kesel, bete. Kalau misalkan stoknya kosong, atau misalkan ada masalah pengiriman, atau misalkan ada masalah macam-macam deh ya, masalah-masalah yang teman-teman bisa dapatkan kalau misalkan teman-teman berbisnis Oriflame. Kalau teman-teman udah yakin, percaya sama Oriflame, teman-teman bakalan sukses ya gitu. Cinta apa tuh tadi? Niat, terus apa tadi? Pertama lupa. Niat, yakin, percaya, terus cinta sama Oriflame, cinta sama produknya dulu. Kalau dulu tuh yang bikin aku bergerak adalah duit ya teman-teman, duit. Jadi begitu aku join di Oriflame, aku lihat success plan Oriflame, ada duitnya. Nah itu yang bikin aku cinta mati sama Oriflame. Yang bikin aku, yang tadinya misalkan aku nggak cocok sama produknya, akhirnya cocok. Ya, yang misalkan kok yang misalkan yang tadinya aku nggak pernah pakai produknya gitu ya, akhirnya aku mau pakai produknya dan akhirnya cinta sama produknya juga. Itu intinya ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah ngebatin dari dalam diri sendiri, beneran pengen sukses, pengen serius, pengen jadi SM 4 bulan, pengen jadi diamond gitu ya, nanti otomatis teman-teman akan memprioritaskan Oriflame bisnis ini untuk teman-teman kerjakan ya. Memprioritaskan itu artinya bikin Oriflame itu jadi kerjaan teman-teman nomor 1 ya. Jadi kerjaannya teman-teman nomor 1, nggak ada lagi tuh alasan misalkan Oriflame-nya ntar dulu deh, aku pengen ngurusin ini dulu misalkan gitu. Oriflame-nya ntar dulu deh, aku pengen ngurusin yang lain dulu gitu ya. Itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi walaupun dulu aku ya sambil kerja kantoran gitu ya, tapi yang di otakku tuh yaitu kerjain Oriflame gitu ya. Malah kadang-kadang tuh aku ngerasa bersalah gitu ya sama diri sendiri, sama kerja kantoran juga. Malah jadi lebih banyak aku ngerjain Oriflame dari kerjaan kantor gitu ya. Jadi sebenarnya itu kan gak bagus juga ya teman-teman, sama aja kita korupsi waktu ya, sama aja tuh korupsi waktu sebenarnya. Kita ngerjain Oriflame saat jam-jam kerja kantoran, itu aku ngerasa bersalah juga gitu. Ngerasa bersalah juga sama diri sendiri, sama sama bos juga, sama kantor juga gitu ya. Karena ya lo harusnya kalau kerja kantoran ya lo kerja kantoran gitu kan. Yang aku lakukan adalah aku ngerjain Oriflame sambil kerja kantoran, ya itu namanya korupsi juga. Makanya sekarang teman-teman yang pengen serius di Oriflame, buruan, apalagi yang kerja kantoran ya, buruan naik level, buruan kejar sukses plan Oriflame.
jangan kerja kantoran sambil ngerjain Oriflame, karena itu juga korupsi ya teman-teman. Jadi makanya buru-buru. Makanya aku waktu pertama awal join di Oriflame tuh begitu lihat duitnya, begitu lihat aku jadi bengek lagi. Begitu lihat duitnya, begitu ada lihat sukses plannya Oriflame gitu ya, aku tuh udah ngebatin, wah ini adalah pilihan yang tepat untuk aku. Harus buru-buru resign gitu ya, harus buru-buru resign dari kerja kantoran supaya aku bisa fokus Oriflame-nya, supaya aku nggak korupsi waktu lagi gitu ya. Kayaknya merasa berdosa gitu ya kerja kantoran sambil ngerjain Oriflame. Jadi kadang-kadang suka lagi ngurusin invoice gitu ya, terus tiba-tiba ting ting inbox masuk, Mbak Nurul gimana cara order, harusnya itu jam kerja tapi aku malah ngerjain Oriflame gitu. Itu jadinya gimana gitu, ngerasa bersalah juga sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, akhirnya sekarang kan aku udah resign ya teman-teman. Jadi intinya kalau teman-teman benar pengen sukses adalah niat dulu, terus yakin, terus cinta sama Oriflame. Jangan pernah pakai alasan gitu ya. Terus jadi Oriflame ini jadikan prioritas ya, jadikan prioritas. Nanti kalau misalkan teman-teman udah menjadikan Oriflame ini sebagai prioritas, insya Allah teman-teman bakalan cepat sukses ya. Terus udah itu, terus setelah prioritas, terus yang harus teman-teman lakukan adalah kewajiban. Intinya kewajiban itu ya, kewajiban pengen sukses di Oriflame tuh cuma 3 teman-teman, tupo, rekrut, bina. Kadang-kadang kalau misalkan ada yang bilang, Mbak Nurul aku pengen sukses Mbak, aku pengen serius ngejalanin Oriflame lagi. Yang harus teman-teman lakukan kalau teman-teman pengen serius, pengen jalanin Oriflame lagi, misalkan yang kemarin-kemarin bobo, yang kemarin-kemarin cuma jadi penonton doang, yang kemarin nggak mau ngapain, kalau beneran pengen niat, pengen sukses, teman-teman harus kerjain kewajiban pertama dulu, tupo. Ya, jadi kadang-kadang suka ada yang inbox ke aku gitu ya, member-member tidur, member-member lama yang akhirnya bangun lagi. Terus ditanya, Mbak apa yang harus aku lakukan pertama kali? Tupo dulu Mbak, ya, karena itu udah satu komitmen. Kemarin aku udah nyetatus ya teman-teman, tupo itu adalah satu komitmen teman-teman. Kalau teman-teman memang benar pengen niat sukses di Oriflame, karena ini perusahaan jual beli barang gitu ya, ada targetnya yang harus teman-teman kerjakan gitu. Jadi yang pertama itu tupo dulu. Jadi yang sekarang yang ngomongnya pengen jadi diamond, yang ngomongnya pengen jadi SM, yang ngomongnya pengen naik level, harus kerjain tuponya dulu ya teman-teman. Ya, nomor 1 teman-teman harus lakukan tupo dulu 100 poin. Jangan ngomong pengen sukses kalau tanggal segini aja belum tupo ya. Ini tanggal 7 adalah tanggal keramat. Tanggal keramat upline itu nyari core team. Ya, jadi upline tuh ngefilter orang-orang yang pengen jadi core teamnya adalah dengan melihat apakah member ini tuh melaksanakan kewajiban pertama sebelum tanggal 7 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum tupo sampai tanggal 7 ini, artinya teman-teman belum dianggap sebagai core teamnya upline ya, belum dianggap sebagai core teamnya upline karena teman-teman belum serius kerjain Oriflame ya. Itu jadi yang harus dilakukan, yang pertama adalah tupo dulu ya, yang kedua rekrut. Walaupun sekarang lagi ada promo rekrut ya, sekarang lagi ada promo rekrut nih. Tuponya ntar dulu deh, aku mau rekrut dulu. Nggak bisa ya teman-teman, yang nggak bisa rekrut dulu baru tupo. Karena kewajibannya itu harus diikutin kewajibannya harus diikutin secara berurut ya. Yang pertama ya tupo dulu, jangan rekrut dulu baru tupo gitu ya. Percuma lo rekrut kalau misalkan lo nggak tupo. Buat apa rekrut? Rekrut kan mau mengembangkan bisnis ya, mau ngumpulin poin. Kalau kita sendiri nggak ngumpulin poin ya percuma ya teman-teman. Jadi yang pertama tupo dulu, setelah itu rekrut. Nah Mbak Nurul apa yang dilakukan? Ngejar SM 4 bulan rekrutnya. Aku rekrut dulu waktu pertama kali join itu dari offline dan online ya. Offline-nya itu aku list 50 nama per hari orang-orang yang aku kenal. Ya, misalkan nama kakak, nama saudara, nama teman SD, teman SMP, teman SMA. Jadi aku ngelis ya, teman-teman. Aku ngelis sampai dapat 50 nama. Terus apa yang aku lakukan dari daftar nama itu?
aku follow up, aku colek-colek, aku teleponin, aku ajakin mereka berbisnis Oriflame. Ya itu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah bikin list nama, silahkan bikin sekarang juga ya. Terus saat teman-teman bikin list nama, teman-teman gak usah mikir gini, kira-kira dia mau gak ya? Gak usah deh, misalnya gitu. Kayaknya dia orang kaya, kayak nggak mungkin deh mau ngerjain Oriflame, misalkan gitu ya. Teman-teman pasti begitu teman-teman bikin list nama tuh banyak pikiran kita tuh banyak alasannya juga ya. Misalkan aku mau ajakin sepupuku, kayaknya nggak mungkin deh, dia kan orang kaya, mana mau sih dia ngerjain Oriflame. Jangan begitu ya teman-teman. Pokoknya tulis aja nama-nama yang teman-teman kenal. Terus teman-teman hubungin satu persatu ya, tanpa alasan tadi, tanpa alasan kayaknya dia nggak mungkin deh, kayaknya dia nggak mau deh gitu. Jangan pakai ada alasan itu ya teman-teman. Jadi bikin list nama siapa aja. Malah waktu itu pernah aku miss teman kantor dulu waktu di pabrik gitu ya, aku miss dia, aku nggak tulis namanya, terus akhirnya nggak aku hubungi. Ternyata dia yang hubungin aku, teman-teman. Nurul, lo sekarang ngerjain Oriflame ya? Iya, kenapa? Kok lo nggak ngajakin gue sih gitu? Aduh iya ya, kenapa ya gue nggak nulis gitu? Aku sampai kelupaan gitu. Jadi buatlah list nama orang-orang yang teman-teman kenal, sampai teman TK lah, sampai teman SD lah ya, itu tulis aja gitu per hari ya teman-teman, per hari, bukan cuma sekali doang terus udah dihubungin terus teman-teman gak ngerjain lagi ya. Enggak, besoknya kerjain lagi, cari lagi 50 nama begitu terus, konsisten. Karena bisnis Oriflame ini bukan bisnis cuma sehari 2 hari ngerjainnya, enggak, tapi emang harus konsisten setiap hari. Jadi bikin list namanya juga harus setiap hari ya. Tunggu sebentar, aku mau ini cara linknya gimana ya? Ya gitu ya. Terus yang kedua, setelah bikin list nama, aku Beli mau apa Dek? Kue apaan? Oh ini. Keju mau? Pagi menanda. Oke, setelah bikin list nama, dulu aku rekrutnya itu secara online juga ya, online. Online-nya ngapain Mbak Nurul? Online-nya yang pertama aku manfaatin sosial media, Facebook intinya ya. Dulu Facebook aku tuh cuma dipakai buat galau-galauan kata suamiku, atau buat upload foto anak, atau buat online shop. Aku dulu online shop ya teman-teman. Aku dulu pebisnis online shop. Masih ada nggak sih FB-nya? Masih dong. Masih ada FB-nya HK Toys. Tapi udah nggak pernah update lagi. Aku jualan di situ teman-teman. Apa yang Mbak Nurul jual? Aku dulu jualan baju-baju bayi gitu ya, kaos kaki bayi, topi bayi, perlengkapan bayi. Pokoknya dulu aku jual-jualan kayak gitu deh ya. Masih ada FB-nya, nggak dihapus kok, HK Toys. Terus ya itulah, upload yang aku kerjakan di Facebook tuh, upload, kirim-kirim barang dan segala macem. Terus pas aku join di Oriflame ya, aku mikir online shop tuh capek loh ya, karena aku ngerasain itu. Online shop tuh capek, nyari-nyari barang, cari harga termurah gitu ya teman-teman, dan itu ngabisin waktu banget. Ngabisin waktu, kita nyari harga, udah gitu kita packing, cari box. Nge-packing itu juga bukan satu hal yang mudah gitu ya, nge-packing barang dan segala macam. Terus begitu ketemu sama Oriflame gitu ya, aduh gila, gue nggak mau hidup gue kerjanya cuman packing barang gitu. Gue nggak mau sampai tua ntar gue masih ngebox gitu ya, umur 50, 60 terus gue masih nyari barang murah, ke Tanah Abang dan segala macam, ngebox barang, packing, strapless, ngeselotip, itu tidak terima kasih gitu ya. Nah itu yang aku lakukan dulu waktu aku punya Facebook. Terus setelah aku join di Oriflame, aku diajarin bagaimana cara memaksimalkan Facebook. Halo Mbak Restu. Terus intinya adalah kalau di Facebook itu kita branding ya teman-teman, branding.
bikin orang tahu kalau kita ini punya bisnis Oriflame, punya bisnis yang have fun banget gitu ya. Ini bisnis tuh menyenangkan sekali. Kita bisa punya penghasilan, terus kita juga bisa make money, terus look great. Look greatnya pasti tampil cantik ya teman-teman. Siapa sih perempuan yang nggak mau tampil cantik? Nah, karena join Oriflame kita bisa look great ya, seperti inilah ya. Dulunya mah boro-boro bisa make up, tapi sekarang alhamdulillah bisa make up, look great. Terus yang ketiga have fun ya. Di Oriflame itu kita juga bisa have fun. Have funnya apa Mbak Nurul? Kalau setiap seminar, kalau setiap ketemu sama offline dan segala macam gitu ya teman-teman, itu kan kita have fun ya. Terus traveling, jalan-jalan ke luar negeri, senang-senang. Udah gitu apa yang bikin senang di Oriflame ini adalah kita punya teman dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kita juga punya teman dari di luar kota, di luar negeri pun ada gitu ya teman-teman. Jadi yang dulunya di Facebook itu galau-galauan, nggak ada yang kita bisa ajak chat, tapi karena di Oriflame setiap pagi aja ya teman-teman, ngerasa nggak sih Oriflamers di sini setiap pagi jam 7 jam 8 tuh pasti grup chat, semangat pagi Mbak Nurul, pagi gitu ya. Jadi seru gitu ya, setiap pagi ada yang nyemangatin member-member atau upline nyemangatin semangat pagi. Itu kan satu hal yang bikin kita semangat gitu ya. Kalau dulu mah boro-boro waktu belum join di Oriflame, siapa yang mau inbox siapa yang mau ngomongin semangat pagi. Pokoknya begitu di Oriflame tuh jadi seru hidupnya ya teman-teman, seru banget. Nah gitu, jadi bikin Facebooknya teman-teman itu seluar biasa mungkin, supaya orang-orang di luar tahu kalau misalkan kita berbisnis Oriflame. Jadi misalkan kita punya teman SD, teman SMP, misalkan butuh barang atau butuh produk Oriflame, yang dia ingat adalah kita. Kayak aku dulu ya, aku dulu punya bos, terus dia nyari skincare ya. Bosku dulu nyari skincare, terus apa yang dia lakukan? Dia inbox aku teman-teman, terus dia tanya, Nurul, Oriflame ya? Iya, aku lagi nyari nih buat istriku. Kamu jual Optimals? Dulu masih ada Optimals ini ya, White Radiance. Oh iya Pak, apa kabar? Iya, aku Oriflame, aku jual Optimals White Radiance. Kenapa? Aku mau order dong buat istriku. Aku tahu kamu Oriflamean, makanya aku inbox gitu. Jadi bikin sampai segitunya ya teman-teman, sampai orang kalau misalkan inget Oriflame ingetnya Nurul gitu. Jadi gitu. Terus bikin FB-nya itu jangan galau-galauan mulu ya teman-teman. Misalkan diputusin pacar, teman-temannya tatus. Lagi berantem sama suami, teman-temannya tatus. Terus gosipin tetangga lah di status, ngomongin politik lah di status, ngomongin agama lah di status. Aduh, mendingan udah nggak usah deh ya, itu udah ada urusannya masing-masing ya. Politik biarlah ya yang ngurusin pemerintah, agama biarlah yang ngurusin ulama gitu ya. Kita mah yang urusin yang menghasilkan gitu ya, menghasilkan buat kita, yaitu bisnis Oriflame-nya. Jadi bikin Oriflame-nya itu semenarik mungkin, FB-nya semenarik mungkin, karena FB kita itu toko ya teman-teman, tokonya kita. Kalau tokonya kita bagus, pasti nanti konsumen akan datang. Tapi kalau toko kita jelek, misalkan diisi sama status-status galau, diisi sama status-status politik, ras, agama dan segala macamnya, itu orang-orang males mampir, nggak akan mampir. Yang ada kita di blok, yang ada kita di unfollow gitu ya. Jadi itu yang aku lakukan, aku bikin list nama, aku bikin FB ku semenarik mungkin, kemudian aku ikutan iklan sama upline. Nah dari situlah aku dapetin member-member ya teman-teman, dapetin member. Terus yang pasti orang kadang-kadang itu susah adalah di masalah pembinaan ya. Mbak aku bingung memberku mau diapain gitu ya Mbak,
aku bingung cara bina dan segala macemnya itu. Nah intinya teman-teman kalau ngebina itu adalah kita bikin orang lain itu tahu apa yang kita tahu gitu ya. Ajarin dia mulai dari getting started, apa yang harus dilakukan. Yang dilakukan di Oriflame banyak ya teman-teman ya, banyak banget. Belajar jualan, belajar rekrut, belajar bikin status, belajar jualan, belajar, aduh pokoknya banyak. Nah itu yang harus teman-teman ajarkan gitu ya. Intinya kalau misalkan teman-teman pengen punya membernya semangat, teman-teman juga harus semangat. Kalau teman-teman pengen punya member aktif, teman-temannya harus aktif gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang punya grup yang masih kayak kuburan, yang masih sepi dan segala macam ya, teman-teman harus aktif, harus setiap pagi misalkan semangat pagi dan segala macam dengan hal yang simple aja kayak gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman juga akan dapat member-member yang aktif gitu ya. Ya kita bodo amat misalkan sekarang masih kayak tukang obat gitu ya, kita kasih info terus dia cuma sin doang, kita kasih segala macam informasi dianya cuma sin doang, ya nggak apa-apa, teruskan apa yang nah kan salah pencet. Teruskan apa yang teman-teman harus lakukan gitu ya. Kalau masalah ngebina itu simple, gampang. Kalau misalkan memang teman-teman sudah jadikan Oriflame ini satu prioritas ya. Dimulai dari hal simple aja, ngomong semangat pagi ke member, itu dari satu, itu aja sih. Terus kalau misalkan ada training, ada webinar, teman-teman kasih tahu ke membernya gitu ya. Ajarin dia cara masuk webinar dari hal-hal simple aja sih. Ajarin dia misalkan bikin banner, ajarin dia untuk order kayak gitu-gitu, ajarin dia untuk klaim hadiah, itu kan sama aja ngebina gitu ya. Terus yang suka ada masalah itu Mbak, memberku tidur semua gitu ya. Kalau misalkan teman-teman masih beralasan member tidur, artinya kalian kurang rekrut. Itu aja sih ya. Jadi kadang-kadang suka ada yang inbox, halo Mbak Jumirah, kadang-kadang suka ada yang inbox aku, Mbak Nurul, aku menyerah soalnya memberku tidur semua, memberku nggak ada yang aktif, nggak ada yang mau tupo dan segala macem ya. Punya member berapa itu? Iya, kadang aku tanya, membernya ada berapa Mbak? Terus bulan ini rekrut berapa gitu ya. Member 5. Memberku cuma 5 atau memberku cuma 10, rekrutnya bulan ini baru 2. Ya iyalah, mbaknya galau. Kenapa? Karena kurang rekrut ya teman-teman. Kalau teman-teman rekrut setiap hari, teman-teman gak akan galau sama member tidur, gak akan galau sama member aktif. Kenapa? Karena kalian terus ngajarin member baru ya. Jadi yang bikin aku semangat tuh sebenarnya di Oriflame adalah ketemu sama member baru, teman-teman. Ketemu sama member baru itu bikin aku kerja gitu ya, kerja ngajarin dia gimana caranya supaya dia itu ngerti sama bisnis ini gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang punya member yang masih nggak aktif, member tidur dan segala macam gitu ya, ya udah rekrut lagi, apa susahnya sih? Rekrut lagi, cari member baru supaya teman-teman juga semangat ngajarin member baru. Kalau member-member pada tidur ya jangan ikutan tidur, udah diempok-empok aja, silakan bobo diempok-empok biar dia tidur. Nanti dia bangun ketika kita udah seneng-seneng di Paris, kita udah seneng-seneng di Jepang gitu, nanti dia akan tidur sendiri kok. Nanti dia akan inbox, Mbak aku mau aktif lagi. Aduh itu udah kaset lama ya. Udah sering banyak yang begitu teman-teman. Jadi kalau punya member tidur, ya udah empok-empok aja ya, silahkan Mbak tidur empok-empok. Nanti dia akan bangun begitu kita bisa berhasil kalau kita sudah membuktikan kalau gue bisa sukses loh tanpa dirimu gitu kan. Gue bisa sukses walaupun lo cuma tidur doang kerjanya, cuma sin doang kerjanya, nggak mau nurut, gue tetap bisa sukses. Karena yang aku lakukan sekarang ya teman-teman, kaset lama lagu rusak ya. Yang aku lakukan sekarang kalau misalkan teman-teman member-member udah tanya mulu, ada tadi kawinan gurumu kan tadi 5 kali nanya dari tadi nanya mulu.
Udah nanya terus. Sudah nanya 5 kali. Jadi yang aku lakukan, aku coba diwarnain tuh Mbak. Jadi yang aku lakukan adalah kalau misalkan member-member pada pamit atau member-member pada tidur, yang aku lakukan adalah aku memberi bukti bahwa aku tetap bisa sukses walaupun tanpa kalian gitu ya. Aku tetap bisa sukses dengan kortim aku walaupun kamu tidur, walaupun kamu lah terserah deh apa yang mau kamu lakukan gitu ya. Aku tetap bisa sukses gitu. Terus misalkan Mbak, upline-ku tidur, upline-ku menyerah. Tadi downline ya, sekarang upline. Nah tuh Mbak Indri ya, aku di banget empok mak, terus inbox mak lagi karena lihat jalan-jalan mulu. Jadi member-member tidur jadi sebel gitu ya. Ini Mbak Nurul bentar-bentar di Roma, bentar-bentar di Yunani, bentar-bentar di Turki, besok dia ke Jepang, nanti dia ke Paris lagi, besok ke Sydney lagi. Gimana nggak stres gitu ya? Pasti ntar member-member tidur pada bangun, dia akan lihat, ih gue pengen juga ya punya kehidupan kayak Nurul gitu, ih gue pengen juga loh keliling dunia. Hidup cuma sekali loh teman-teman, hidup cuma sekali, jalannya ada di Oriflame, kenapa nggak dilakuin gitu. Aku tuh sayang banget, maksudnya kalau misalkan teman-teman sudah ada di Oriflame, udah gitu di jaringan The BC Network, udah gitu di jaringan nomor 1 Mbak Fonita Bermana, nomor 1 Oriflame Indonesia gitu, yang udah buktiin kalau dia bisa sukses dan jadi nomor 1. Terus kalian tuh males-malesan ngerjain Oriflame-nya. Aduh sayang banget, beneran serius sayang banget ya, sayang banget. Maksudnya udah ada di bisnis yang tepat, udah ada di jaringan yang tepat, udah ada di grup yang tepat, tapi teman-teman masih malas-malesan, tuh sayang banget. Karena aku ngerasain dulu ada di jaringan yang nggak dibina gitu ya teman-teman, jaringan yang nggak tahu aku di mana, yang nggak kenal sama yang nggak kenal sama upline, yang nggak kenal sama diamond, yang nggak kenal siapa eksekutif aku gitu ya, yang nggak diapa-apain. Itu lebih sedih loh gitu. Tapi teman-teman sekarang udah ada di The BCN, udah ada di Oriflame, udah ada di jaringan Mbak Fon gitu ya. Ya ayo semangat gitu ya, usaha, yang intinya usaha, mau belajar teman-teman, karena nggak ada sukses yang instan. Kadang-kadang orang pengen sukses tapi pengen yang cepet gitu ya, nggak ada. Yang cepet itu mie instan aja butuh dimasak gitu ya. Jadi kemarin baru aja ya Mbak Dina itu inbox aku, dia bilang ada membernya yang dulu pindah ke MLM lain, terus akhirnya dia japri lagi Mbak Dinanya. Dia bilang gini, Mbak Dina maafin ya, aku dulu pernah pokoknya dia merasa bersalah pindah ke MLM lain gitulah ya intinya. Terus dia bilang, padahal member ini tuh barengan sama aku sama Mbak Dina itu dari bawah merintis teman-teman. Terus dia nggak sabar, dia lihat bisnis lain itu lebih wah gitu ya, lebih yang lo kalau join di sini lo akan cepet kaya gitu ya. Akhirnya dia pindah haluan. Tapi aku sama Mbak Dina tetap ya merintis Oriflame terus sampai sekarang. Terus akhirnya dia inbox Mbak Dina, dia minta maaf. Terus dia bilang, aku salut sama Mbak Dina sama Mbak Nurul yang tetap konsisten ngerjain Oriflame dan sekarang ada hasilnya. Dan dia ngerasa bersalah kenapa dulu pindah MLM dan ternyata sekarang MLM-nya nggak jelas gitu ya. Intinya gitu teman-teman. Jadi ya yang instan itu nggak bagus teman-teman ya. Di Oriflame aku nggak bilang ini bisnis instan, enggak, ini bisnis butuh perjuangan, ini butuh konsisten, ini butuh proses. Nggak yang lo join terus lo dapat langsung 5 juta, yang nggak bisa gitu ya kan, harus ada kerjaan juga. Di MLM lain juga sama, yang nggak mungkin lah lo join terus tiba-tiba langsung ratusan juta langsung masuk ke rekening, nggak mungkin lah ya. Semua juga butuh proses. Mungkin di awal MLM itu ngomongnya ya bagus-bagus lah, cantik-cantik lah, ngomongnya pinter gitu ya. Tapi Oriflame ini sudah 30 tahun di Indonesia gitu ya. 30 tahun itu udah menandakan bahwa Oriflame ini kuat. Walaupun pada masa krisis moneter kemarin Oriflame tetap berdiri. Artinya kita masih
kita kuat banget ini perusahaan teman-teman, gak akan gulung tikar ya. Tadi ngomongin apa lagi ya? Yalah intinya itu ya. Oh ya, intinya terus upline hilang. Aku salah satu orang yang upline-nya menghilang ya teman-teman. Downline menghilang mah udah biasa ya. Aku nih orangnya cuek. Kalau misalkan orang mau bilang nyerah, mau ngomong berhenti, ya udah silakan, itu pilihan hidup ya. Terus aku pun orang yang ditinggal upline ya. Terima kasih Mbak Roro. Iya, temennya Mas Rio SMP ya, waktu di Bali. Nengok lagi tuh suamiku. Terus aku salah satu orang yang ditinggal upline dan tidak berhenti. Kadang banyak aku nemuin di bawah-bawah itu ya, mereka berhenti karena ditinggal upline. Aku satu bukti bahwa ditinggal upline aku nggak berhenti, malah jadi sukses ya teman-teman. Jadi kalau misalkan upline berhenti, upline menyerah, teman-teman, itu bukan akhir dari dunia, itu bukan kiamat ya. Kalau mau sukses itu pilihan hidup teman-teman, mau sukses atau mau berhenti. Dan aku milihnya, aku mau sukses. Aku nggak mau ikutin orang yang gagal ya. Aku nggak mau ikutin orang yang gagal. Jadi walaupun dulu aku dibina cuma sampai 15%, terus upline ku menghilang, ya akhirnya aku nyari upline lain gitu ya. Nah, intinya aku udah yakin sama Oriflame, aku udah yakin sama bisnis ini, dan masih ada upline kok yang mau bantuin aku gitu ya. Ya udah, aku tetap terus jalan, dan alhamdulillah sekarang jadi diamond. Apa yang terjadi kalau misalkan aku ikutan berhenti sama upline ya? Aku nggak akan nyampe diamond, aku nggak akan punya mobil mewah ini gitu ya teman-teman. Aku nggak akan bisa keliling dunia. Jadi rezeki orang tuh beda-beda ya teman-teman. Tuhan udah ngatur rezeki kita masing-masing. Kalau upline kita mau berhenti, mau matiin rezekinya di Oriflame, ya kita nggak usah ngikutin ya. Kita nggak usah ngikutin upline yang berhenti. Kita harus cari lagi role model, cari lagi upline yang emang mau bantuin kita ya teman-teman. Aku kadang banyak banget yang inbox aku ya, Mbak Nurul upline ku menghilang, Mbak Nurul mau bina aku lagi nggak, mau bina aku lagi nggak. Ya selama aku mampu gitu ya, mampu ya why not gitu. Intinya kalau di Oriflame kan kita mau bantuin orang ya teman-teman, kita mau bantuin orang supaya hidupnya mau berubah gitu. Mbak Nurul gimana cara follow up prospek buat join? Intinya yakin dulu sih itu Mbak Laras. Intinya yakin dulu. Kalau kita udah yakin, kita ngejelasin bisnis Oriflame ke prospek itu bakal jadi berbinar-binar ya. Mungkin kadang-kadang upline ngasih ini format untuk follow up gitu ya. Tapi kalau aku mendingan misalkan aku pelajari, aku baca, oh ini acara follow up. Terus aku cara nge-follow up-nya itu aku nggak copas, tapi aku bikin sesuai sama kata-kata aku gitu ya. Mungkin aku revisi lah atau aku segala macam. Terus ya gitu. Kadang-kadang ada member yang bener-bener copas. Kalau misalkan ada follow up, ada prospek masuk, dia copas kata-kata, itu kan jadi nggak ada feel-nya ya. Kita nge-follow up tuh jadi nggak ada feel-nya. Tapi kalau aku, walaupun udah dikasih ini ya Nurul cara follow up prospek, ini kata-katanya gitu segala macam, itu pasti aku aku edit sesuai sama kata-kata aku gitu. Jadi nggak melulu misalkan plek-plek diajarin sama upline seperti ini ya. Kalau intinya supaya ada feel-nya aja sih, supaya ada feel-nya. Terus intinya nge-follow up prospek itu kita harus lagi ngerasa happy ya, jangan lagi pas rasa bete. Kenapa? Karena walaupun kita secara online gitu ya, rasa itu tuh berasa ya teman-teman. Misalkan kita lagi chat sama orang tapi kitanya lagi bete gitu, orang yang baca chat kita akan ngerasa bete juga baca chat kita gitu. Jadi aku diajarin sama siapa dulu ya, kalau misalkan lagi nge-follow up, senyum. Walaupun dia nggak lihat kita lagi senyum, tapi kitanya senyum gitu ya teman-teman. Nanti tuh rasanya pasti beda. Kadang ada yang nge-follow up gitu ya, yang nge-follow up prospek, kitanya lagi bete terus ikutan bete gitu ya. Misalnya aduh ada prospek juga
gitu, lagi bete padahal lagi ada masalah gitu dalam kehidupannya, lagi masalah sama suami dan segala macam gitu ya. Itu kebaca teman-teman dari chat aja gitu ya, walaupun Pemilihan kita kata-kata kan beda. walaupun kita cuman copas dan segala macam, tapi lagi rasa bete itu bakal kebaca sama yang kita inbox itu, jatuhnya jadi bete juga. Itu jam 10.40 Pak. Oke, nggak apa-apa. Dia jam 11 ntar cabut langsung ke Depok. Oke. Ya teman-teman, terus cara gitu sih, kalau misalkan kita udah yakin ngejelasin ke prospeknya juga pasti bakal berbinar-binar, bakal jadi lancar-lancar aja. Udah gitu, belajar ya. Intinya kalau nggak follow up itu belajar. Nggak ada kata apa ya? Beli mau apa? Benar-benar. Nggak ada kata kunci, Mbak. Gimana ya supaya follow up mau join? Nggak ada. Karena sampai sekarang pun, sampai detik ini pun ya teman-teman, aku tetap ditolakin sama prospek ya. Jadi intinya apa ya? Intinya adalah pelajari aja deh, pelajari. Misalkan kita nge-follow up prospek A, terus dia nggak mau join. Ini apa yang salah ya? Apa tulisanku salah ya? Apa terlalu panjang ya aku jelasinnya ya? Apa gitu deh. Terus misalkan ada prospek kedua B, akhirnya mau join karena udah kita perbaiki nih, tadi kata-kata kita mungkin ada yang salah, atau terlalu panjang, atau terlalu rame, atau terlalu ribet. Karena intinya orang nggak mau orang males baca. Jadi kadang-kadang kita jelasin prospek itu copas panjang kali lebar kali tinggi gitu ya, orang tuh males baca. Intinya di Oriflame itu kita ngapain gitu aja sih teman-teman ya. Intinya itu kita mau ngapain, gimana cara dapat penghasilan gitu ya. Jadi nggak ada follow up prospek yang jitu banget supaya orang mau join gitu ya. Kadang-kadang ada prospek yang mereka butuh bukti dulu, kadang ada prospek yang lihat dulu gitu ya, ngeliat dulu ini beneran gak sih ini bisnis Oriflame, beneran gak sih dia bisa sukses, beneran gak sih gue bisa sukses di Oriflame. Jadi kadang-kadang tuh ada juga prospek yang masuk setelah berteman sama aku setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya, terus dia japri, Mbak Nurul, sebenarnya aku udah temenan sama Mbak Nurul setahun yang lalu, tapi aku belum mau join, belum yakin waktu itu. Tapi sekarang aku udah yakin nih, aku pengen join. Itu banyak loh teman-teman, ya itu banyak. Jadi intinya ya itu pelajari ya cara follow up kita itu benar atau enggak. Nggak ada yang benar sih, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Tergantung sama dia juga gitu, tergantung sama si prospeknya juga, dia mau serius atau enggak gitu ya. Dan kalau pengen beneran teman-teman pengen serius jadi SM 4 bulan, rekrutnya itu minimal harus 20 ya. Kalau misalkan masih rekrut 1, 5, 7 per bulan, bisa sih jadi SM tapi lama ya. Jadi kalau teman-teman pengen cepet jadi SM, minimal 20. Sekarang malah kalau ada promo prospek 1 hari 1 rekrut ya. Waktu itu pernah Mbak Yosi, kalau Mbak Yosi sehari 2 rekrut ya. Itu jadi banyak-banyak kan rekrutnya teman-teman, sehari satu. Terus kalau teman-teman rekrutnya setiap hari, teman-teman nggak akan galau sama prospek yang nolak join, nggak akan galau sama member tidur. Kenapa? Karena kita kerja terus, kita ngerekrut terus setiap hari gitu ya. Itu aja sih kuncinya. Pertama, tupo awal bulan, kalau bisa 200 BP tupo awal bulan. Yang kedua, teman-teman rekrut setiap hari. Yang ketiga, bina setiap hari. Untuk ngebinanya nih teman-teman harus online terus-terusan. Kalau teman-teman memutuskan untuk ngerjain bisnis secara online ya, jadi harus online terus-terusan tanpa batas. Pas tidur aja ya, pas tidur mah nggak apa-apa tidur, tapi tidur malam aja, jangan tidur siang. Tidur siang nggak boleh, sebelum jadi diamond nggak boleh tidur siang ya. Jadi online harus terusan, handphone harus terus di tangan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada member tanya, kita selalu sedia gitu ya untuk jawab. Karena kadang-kadang
Kadang-kadang ya teman-teman, kalau misalkan si upline-nya males bales gitu ya, bukan males, lama bales gitu ya, si member tuh udah bete duluan gitu. Upline-ku nih nggak fast respon dan segala macem, dan itu bisa mempengaruhi mereka untuk males-malesan di Oriflame ya. Jadi kita sebagai upline juga harus harus terus online ya teman-teman ya. Apalagi ya, itu sih kayaknya udah semua deh. Intinya sih tadi niat dulu, yakin, cinta sama perusahaannya, terus teman-teman melaksanakan kewajiban tuponya dulu, terus rekrutnya setiap hari, terus binanya juga setiap hari. Jangan cuma online awal bulan, jangan cuma online akhir bulan, tapi setiap hari teman-teman konsisten ngerjain Oriflame. Setahun aja ya, setahun teman-teman gila-gilaan ngerjain Oriflame. Tiap bulan rekrut 20, gila-gilaan. Seriusin Oriflame-nya, insya Allah teman-teman jadi SM. Berasa banget bonusnya, serius. Karena aku dulu setahun aku gila-gilaan. Tahun 2013 tuh aku kerjain Oriflame mati-matian ya teman-teman. Mati-matian ya, rekrut lah, ya modal lah ya, modal ngiklan, rekrut dan segala macem. Alhamdulillah hasilnya setahun itu aku jadi SM, jadi director, jadi open gold director, open senior gold director, sampai open sapphire director. Setahun itu karena emang gila-gilaan ngerjain Oriflame-nya, nggak yang banyak alasan ya temen-temen ya. Sampai lembur jam 2 pagi lah, lembur jam 1 pagi tuh dijabanin cuma untuk ngerjain Oriflame doang. Alhamdulillah setahun penghasilan sampai 14 jutaan per bulan setahun loh. Jadi ngerjain Oriflame tuh jangan tar-taran, jangan males-malesan, karena di luar sana orang tuh ngerjain Oriflame gila-gilaan. Jangan sampai teman-teman tuh jadi orang yang ketinggalan gitu loh. Udah ada presiden loh di Oriflame lah, kita selama ini ngapain aja? Udah ada presiden, kemarin closing diamond banyak banget gitu ya. Jadi jangan males-malesan, jangan tar-tar ngerjain Oriflame, karena di luar sana orang-orang tuh lebih cepet ngerjainnya gitu ya. Jangan sampai kita ketinggalan. Udah ketinggalan Paris lah, udah ketinggalan ke Tokyo lah, udah ketinggalan ke cruise lah ya. Jangan, udah. Ini bisnis udah banyak yang ngasih bukti ya teman-teman, udah banyak yang ngasih bukti, udah banyak yang ngasih bukti. Udah kerjain gila-gilaan, toh nanti setahun teman-teman bakal nikmatin hasilnya ya. Udah sih itu doang kayaknya. Apa lagi ya, ini aku keluarin semua ilmuku nih hari ini. Rekrut udah, bina udah, online terus-terusan udah. Apalagi Pak yang dulu aku kerjain? Nurut sama upline, ya bener, nurut sama upline. Kadang suka ada yang kita nggak nurut. Masa sih aku suruh begini, masa sih aku suruh begitu. Upline tuh udah ngerasain temen-temen, dari 0% sampai diamond gitu ya, udah ngerasain, udah tahu lah ya seluk beluk bisnis Oriflame. Nurut sama upline intinya. Terus jangan baper. No baper, bawa perasaan. Misalkan gini, kalau misalkan aku tupo yang enak upline-ku dong. Kalau misalkan aku tupo yang enak, yang dapat bonus upline-ku dong, misalkan gitu ya. Terus misalkan teman-teman lihat ke tetangga sebelah, ih gila ya Mbak Nurul SM 4 bulan tuh gimana caranya? Ih gila ya Mbak Novia sekarang udah kual diamond tuh gimana caranya? Ih gila Mbak Siwi ya dapat umroh dan segala macam gitu ya, bisa dapat 4 juta umroh itu gimana caranya gitu. Kadang-kadang kita tuh yang ngelihat orang tuh jadi ngiri gitu ya teman-teman. Kalau ngirinya positif sih nggak apa-apa, ngirinya positif sih nggak apa-apa, ngirinya yang bikin teman-teman semangat sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ngirinya jadi terang aja dia jadi diamond, duitnya banyak misalkan gitu ya, terang aja dia bisa sukses, suaminya begini, suaminya begitu, gitu-gitulah ya teman-teman. Kadang-kadang kan kita ada ya perasaan kayak gitu ya sebagai perempuan, perasaan baper lah, perasaan iri lah, perasaan gosip-gosip dan segala macam itulah, percaya gitu ya teman-teman. Nah itu tidak berlaku di Oriflame. Kenapa? Karena Oriflame ini bisnis profesional, bukan bisnis emak baperan.
Jadi no galau ya, bener Mbak Titi, no galau, no baper, no ngeluh, no alasan, kerjain aja, maju terus pantang mundur. Ditolak prospek bodo amat, ditinggal member bodo amat, dinyinyirin saudara bodo amat, dinyinyirin tetangga bodo amat. Intinya kan kita di sini pengen dapat penghasilan, pengen dapat uang gitu ya. Kalau misalkan dinyinyirin sama saudara, sama tetangga, emang dia tiap bulan ngasih kita duit? Enggak kan? Tetap aja kita yang mesti bayar listrik, kita yang mesti bayar air, kita mesti yang bayar sekolah gitu ya. Jadi nggak usah dengerin kata-kata negatif dari luar sana, bisik-bisik tetangga tuh nggak usah dengerin. Bilang apa lagi ya? Dibilang ih Nurul ngajain MLM gitu-gitu ya. Ih aku mah sering digituin temen-temen. Ih kayak nggak ada kerjaan lain aja, kerjaan MLM. Ih bodo amat, gue yang cari duit kok gitu kan. Intinya kan gue yang cari duit. Kalau misalkan lo ngasih gue tiap bulan ya nggak apa-apa, gue stop MLM-an gitu kan. Jadi nggak usah dengerin kata orang. Kalau misalkan orang itu mau kasih kita duit penghasilan tiap bulan, nggak apa-apa deh aku stop Oriflame, aku stop MLM. Kan enggak. Yang bayar listrik tetap kita, yang bayar sekolah tetap kita, ya kan? Semua keputusan tergantung sama kitanya ya teman-teman. Ya harus semangat Mbak, harus semangat ngerjain Oriflame, harus semangat, jangan males-malesan ya, kerjain dulu tuponya awal bulan teman-teman. Terus rekrutnya setiap hari minimal 20. Jadi sekarang aku stop dulu live streamingnya, sayang baterai. Mbak Laras, satu lagi pertanyaan deh boleh? Oh ya Mbak, gimana caranya ajak member biar belanja? Kadang-kadang member baru gabung tapi banyak yang mengeluh susah jualan mahal lah. Ini mindset yang salah Mbak Laras. Ya. Jalan tol. Oh lewat sini ya? Mindsetnya salah. Kenapa? Kita rekrut bukan mengharapkan orang-orang belanja banyak. Ya. Jangan aku rekrut supaya ada poin. Aku rekrut supaya member tupo. Itu mindset yang salah loh teman-teman. Makanya kadang-kadang apa yang terjadi sama kata-kata kita ya itulah yang akan terjadi gitu ya. Mbak bilang member nggak ada yang belanja dan biar gimana ya biar mereka belanja dan segala macam, itu yang akan terjadi, member-member nggak akan belanja gitu ya. Kita ngerekrut itu intinya adalah kita ngomongin peluang supaya mereka bisa punya penghasilan. Kasih tahu Mbak di Oriflame kita bisa dapat uang, caranya begini. Kasih tahu, nanti si member-member itu akan lihat, oh iya ya di Oriflame kita bisa punya uang ya, oh gitu ya caranya ya. Nanti otaknya mereka akan mikir kok, asalkan kita udah ngasih tahu kalau di Oriflame ini Step-stepnya. kita bisa punya uang dengan cara jualan. Terus juga kita kasih tahu produk-produk, mungkin mereka nggak tahu produknya apa gitu ya. Kita kasih tahu Mbak lipstick ini bagus loh, made dan segala macem. Kasih tahu juga ini bisa Mbak jualin loh gitu. Jadi intinya kalau kita pengen orang-orang itu belanja, walaupun mindsetnya salah sih ya, kita mesti ajarin juga gimana caranya gitu. Oke, stop dulu ya teman-teman, nanti aku lanjut lagi jam 1 di tempat ya. Dadah, selamat pagi.